Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Syadal Rashid. Saya dari kelas 5C dan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kebudayaan. Hakikat kebudayaan, pertama kita harus mengetahui manusia itu sendiri karena dialah yang menggerakkan kebudayaan tersebut. Dalam manusia di sini dialah yang menggerakkan kebudayaan itu tersebut kan. Jadi di sini juga dimaksud adalah gerak sosial karena kebudayaan itu termasuk dari aktivitas sosial. Dan gerak sosial di sini terbagi atas 4 subsistem. Yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah sosial, 3 kepribadian, dan 4 organisme perilaku. Menurut Sidi Ghazalka, kebudayaan ialah cara pikir dan menyatakan diri dalam segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk suatu kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Mari kita lanjut ke unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan ada 5, yaitu aktivitas, activity, universal, traits, complexion, traits, dan items. Activity di sini yang disebut adalah sebuah aktivitas dari kebudayaan itu sendiri. Contohnya adalah adu domba dari Garut. Adu domba di sini itu maksudnya suatu permainan ajang kompetisi untuk mengadu ketangkasan domba satu sama lain. Di sini itu berasal dari wilayah Jawa Barat. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke universal. Universal di sini maksudnya bisa ditelaah oleh orang-orang luar karena mereka pasti butuh perkembangan, jadi harus bisa bersifat wajar oleh orang-orang luar itu sendiri. Dan ketiga adalah traits complexion. Traits complexion di sini adalah suatu macam-macam kesenian seperti seni tari, seni wayang, seni musik dan sebagainya yang bersifat yang berhubungan dengan kebudayaan. Yang keempat adalah traits. Traits yang di sini adalah seni dan kebutuhannya. Seperti seni tari, dia bukan hanya membutuhkan baju saja, tapi dia membutuhkan orangnya untuk menari. Bahkan seorang wayang dia membutuhkan orang untuk menggerakkannya, untuk menjadikan itu sebagai wayang. Maka di sini adalah perlu keahlian atau skill yang dibutuhkan untuk seni kebudayaan itu tersebut. Yang kelima adalah items atau barang yang dibutuhkan untuk kesenian itu tersebut, seperti cat, kuas, itu pasti dibutuhkan dalam seni melukis. Kalau baju dia banyak sekali macam, seperti untuk seni tari, untuk seni wayang juga bisa karena wayang itu sendiri juga membutuhkan sebuah kostum untuk menampilkan bahwa ini adalah siapa, untuk menceritakan karakternya sendiri. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan yang pertama pasti harus dipelajari karena kalau tidak dipelajari ya pasti tidak akan diketahui. Yang kedua, kebudayaan itu sebetulnya diwariskan. Jadi maksudnya di sini itu adalah turun temurun dari nenek moyang misalnya hingga sekarang. Yang ketiga adalah didukung dan dikembangkan, dan pastinya akan didukung dan dikembangkan oleh orang-orang itu sendiri karena orang luar belum tentu tahu dengan kebudayaan itu. Yang keempat adalah berkembang dan berubah. Berkembang maksudnya bukan hanya di wilayah itu tersendiri, tapi bisa ke luar dari negara ini, misalnya seperti Amerika, Eropa, dan semacamnya. Yang kelima dan terakhir yaitu merupakan satu kesatuan yang bersifat terintegrasi karena
karena kebudayaan ini tersebut merupakan hasil dari integrasi dari sosial dari gerak sosial dari suatu wilayah, dari suatu populasi itu sendiri yang menjadikan itu sebagai budaya. Oke, ini saja dari saya Ramadhani Syadul Rasyid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.